Mentertawakan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, mentertawakan hasil tesisnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, akhirnya ditertawakan oleh umat sedulur TV Al-Waha. Siapa? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Mukhibin semakin hari semakin banyak yang terbongkar apa yang menjadi keborokan mereka. Saya bingung untuk menyampaikan kata-kata apa yang lebih baik selain kata borok mereka, sedulur TV Al-Waha. Karena apa? Hari-hari terakhir ini kita disuguhi oleh informasi-informasi yang sangat mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan dalam arti kejutan biasa, tetapi mengejutkan yang justru efeknya sangat besar. Di mana pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang besar, yang banyak santrinya, tiba-tiba terjerat sebuah skandal, kasus yang sangat memalukan. Yaitu urusan tentang apeman persarboahan, sedulur TV Al-Waha. Kemarin ada Kiai Kibin yang tertangkap karena 50 santrinya digagahi. Ada juga lagi-lagi, terus ada Habib, kemudian ada seorang Habib yang juga dengan kasus yang sama. Bertubi-tubi dan beruntun kejadian-kejadian itu muncul. Nah, ini ada satu lagi kejadian yang sangat mengagetkan dan sangat-sangat mengejutkan, sedulur TV Al-Waha. Di mana seorang pentolan dari Mukhibin, sedulur TV Al-Waha, bukan hanya Mukhibin biasa, tetapi pentolannya Mukhibin. Nah, dibongkar aibnya oleh mantan istrinya sendiri, saudara. Mantan istrinya membongkar borok dari sang Kibin akut ini. Ini saya katakan dedengkotnya Kibin, sedulur TV Al-Waha. Karena apa? Dedengkotnya Kibin ini bukan hanya menjadi Kibin biasa, tetapi benar-benar menjadi pembela utama dari para Habib, sedulur TV Al-Waha. Nah, sebelum kita lanjutkan informasinya, saya informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin nyambung silaturahim secara batin dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda miliki buku ini. Buku Amalan Wirid Ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bila Anda mengamalkannya, insya Allah batin Anda akan tersambung dengan beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Silahkan Anda hubungi nomor 08821498123. Insya Allah buku akan segera langsung dikirim ke alamat Anda, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, apa yang mengejutkan pada minggu ini, yaitu seorang mantan istri pengurus besar Nahdlatul Ulama, salah seorang petinggi PBNU yang menjadi Mukhibin. Ini kan pentolannya Mukhibin. Siapa? Ya, saya tidak mau menuduh, tapi jelas ini disebutkan bahwa orang ini adalah mantan istrinya Gus Fahrul Razi yang sangat jelas mentertawakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akhirnya terbongkar. Mentertawakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mentertawakan hasil tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, akhirnya ditertawakan oleh umat, sedulur TV Al-Waha. Siapa? Gus Fahrul Razi, yang masih ingat mentertawakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam satu diskusi live-nya. Nah, apa yang dibongkar oleh mantan istrinya? Jadi begini, ini kita lihat ada sebuah status di Facebook. Di Facebooknya namanya Mar'atul Mahmudah. Beliau adalah seorang yang pernah menjadi istrinya Gus Fahrul Razi.
salah seorang ketua dari PBNU. Dedenggotnya KB. Kita bacakan sedulur TV Al-Waha. Postingan Maratul Mahmudah ini. Lelucon kehidupan. Sore-sore buka FB, banyak netizen yang lucunya ada yang nanggap saya melindungi bejatnya mantan. Wih. Walah rek, hehehe. Aku wis pegel urusan wong kae, gak ngurus, hehehe. Emoh melok-melok, sampean kabeh gak percaya, gitu ya. Gak capek dah, tak sawang-sawang ngamuk terus perihal orang itu. Orang itu yang dimaksud ya mantan suaminya, Gus Fahru Roji itu. Iku loh, akhirnya tak lapor no Polres Kabupaten Malang ke unit PPA. Setelah mencoba komunikasi baik-baik diabaikan dan prosesnya itu dia sudah dipanggil 3 kali dan mengakui memang tidak membayar nafkah sesuai putusan pengadilan, dan ini waktunya konfrontasi dengan saya. Dari seharusnya sejak berbulan-bulan lalu tiba-tiba kasusnya berhenti, tak jorno bae ae. Sumpah aku tuh wis capek setelah menghadapi fitnah tuduhan-tuduhannya di pengadilan agama melalui 6 pengacara yang ngarani aku minggat nusus biar kehilangan semua hak, lalu hasilnya ku menangkan. Lalu dia masih banding ke pengadilan tinggi, itu wes mulai tak jarno. Dan setelah putusan pengadilan tinggi jatuh, tak persilahkan naik kasasi lagi ke mahkamah. Pegatan mulo soro koyok ngono lho. Padahal wes tak persilahkan nggowo wedoan sak karepe mulih waktune. Sudah kasusnya ternyata ya seputar itu tadi. Nggowo loh, padahal wes tak persilahkan nggowo wedoan sak karepe mulih waktu itu. Tapi aku juga mulih ke rumahku dewe. Adil kan? Jadi mantan istrinya Gus Fahru Roji ini menceritakan perihal Masya Allah. Jadi kaget kan, itu kaget. Itu pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua di PBNU, bisa memiliki persoalan keluarga semacam itu. Punya apem yang legit, tapi bawa apem dari warung. Dari antah berantah negeri antah berantah. Punya sarboah yang legit, tapi bawa sarboah dari warung lain. Akhirnya terjadilah pergulatan atau namanya juga sudah nggak usah diceritakan panjang lebar lah. Pegatannya mulai soro koyo ngono loh, padahal wes tak persilahkan gue doan sak karepe mulai waktu itu. Tapi aku juga mulai ke rumahku. Akhirnya pulang. Dan itu disebut sebagai bahwa difitnah dalam pengadilan dianggap minggat ya, padahal enggak. Adil kan? Itu pun akhirnya aku pergi karena diusir, jelas-jelas diusir. Yang diusir kok dibilang minggat. Udah diusir di pengadilan malah bilangnya minggat lah. Ngono karepe lho, lek solehah iku diusir dan terus sujud-sujud minta diampuni. Jadi menurut mantan istrinya ini yang namanya solehah itu kalau istrinya diusir terus sujud-sujud minta supaya tidak diusir, itu katanya solehah. Ya nggak gitu amat kan. Kalau seorang suami ngusir istri ini sudah gimana ini. Jadi pantas saja pengurus besar Nahdlatul Ulama hari ini ya kayaknya di pribadi masing-masing pengurus besar Nahdlatul Ulama itu banyak persoalan keluarganya di balik semua itu. Dan inilah akibat belajarnya kepada para kabib sedulur TV Al-Waha. Ya, seperti itulah para kabib-kabib itu. Di mana mengajarkan wanita itu hanya sebagai pelampiasan nafsu, kalau boleh disimpulkan. Karena apa? Mereka bisa berganti-ganti wanita, menikahi, datang ke sana sini, nikah di sana sini berkali-kali. Seolah-olah wanita itu hanya sebagai pelampiasan nafsu saja. Dan kemudian mereka pidato kemana-mana, ceramah di mana-mana. Orang nanti akan dapat, di surga itu akan dapat bidadari. Urusannya agama Islam seolah-olah jadi urusan itu urusan udel ke bawah. Di surga dapat bidadari. Lah terus yang bidadari, yang perempuan soleh kan dapat apa? Bingung jawabnya akhirnya. Jadi ratunya bidadari, jawabnya seperti itu akhirnya.
Ini kan doktrinasi sedulur TV Al-Waha. Kita lanjutkan. Yo mau aku sujud ke manusia bener. Masa sujud ke manusia? Sujud nang Gusti Allah, jaluk ampunan nang Gusti Allah. Sampai saiki ruwet wis tak kandhani sejak zaman aku belum diblokir. Ya. Artinya diblokir ini ya di-try. Nah, silahkan kalau mau ketemu anak-anak tapi nggak oleh ngejak sing gak berhak pemeneh tahu meleroke anakku sampai jaluk mulai ke saya dan membiarkan anaknya ngamplengi kepala adik Arun. Wis anaknya ngemplengi kepala di Arun serta nendangi dada dan perut di Arun sampai jadi trauma. Wah, ini sih waduh. Pemaneh wong wedok iku sik tau ngancami aku akan memukuli aku pakai senter pemanasan tubuh sebesar lengan orang dewasa di hadapan anak-anakku. Walah. Sampai mereka ketakutan. Nah, ini kan Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sedulur TV Al-Waha. Ini Masya Allah. Masya Allah, bener-bener jadi Masya Allah. Si dadi alasan soal gak ketemu anak-anak, silahkan temui di tempat netral. Nah, ini Masya Allah, sedulur TV Al-Waha. Jadi, itulah gak perlu dipanjang lebarkan tentang apa yang ditulis oleh Nyai siapa tadi namanya, istrinya salah satu ketua PBNU. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya, sumpah. Itu sedulur TV Al-Waha. Jadi hari ini kita nggak perlu bacakan terlalu panjang sekali. Silahkan Anda bisa lihat sendiri statusnya di Facebook. Ya, lihat sendiri Facebook beliau. Banyak sekali beliau menceritakan kejadian-kejadiannya. Sampai seperti apa. Intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika seorang mentertawakan atau merendahkan orang lain, maka Allah akan merendahkannya. Beliau Gus Fahru Raji merendahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan sekarang qadarullah Allah berbicara. Qadarullahnya Allah berbicara. Dia direndahkan oleh mantan istrinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedulur TV Al-Waha, semoga Anda yang masih menjadi mukhibin, masih mengakui bahwa Habib-Habib itu sebagai keturunan Nabi seperti Gus Fahru Raji, hati-hati. Bisa jadi nanti Anda akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita berpikir dengan cerdas dan waras. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.